memaki Rasulullah di depan Rasulullah langsung. Lihat kita punya Nabi, lihat kita punya pemimpin Rasulullah. Rasulullah gak balas. Rasulullah balas dengan budi pekerti, bukan dibalas dengan namanya pukulan dan seterusnya. Nabi balas dengan budi pekerti. Tetap diberikan makan, oh begitu, tetap diberikan makan dengan tangan yang lemah lembut. Sampai suatu ketika Nabi meninggal dunia, ini orang buta bingung. Yang tiap hari datang ke saya kok gak muncul-muncul, gak hadir-hadir, gak memberikan makan kepada saya lagi tuh deh. Biasanya tiap hari. Ternyata datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini dapat kabar dari anaknya Sayyidatina Aisyah. Biasanya Nabi ngasih makan tuh pada orang yang di situ. Datangin sama Sayyidina Abu Bakar, diberi makan. Ketika diberi makan, ini orang buta memfitnah, memaki, mencaci Rasulullah lagi. Sayyidina Abu Bakar kesal, gak sengaja memberikan yang namanya roti itu dengan sedikit kasar, beda dengan Nabi SAW yang lemah lembut. Ini orang buta tahu, ini bukan orang yang biasanya ngasih. Yang biasanya ngasih lemah lembut, siapa engkau? Engkau bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada saya. Yang tiap hari ngasih makan kepada saya itu orang yang lemah lembut. Saya ditanya kabar saya, bagaimana keadaan saya, bagaimana perasaan saya hari ini. Itu yang tiap hari datang kepada saya. Ini siapa engkau? Sayyidina Abu Bakar jawab, betul, saya bukan orang yang biasa ngasih makan. Yang biasanya ngasih makan kamu itu sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang buta, gak bisa dijawab lagi. Kenapa kata orang buta ini, kenapa orang baik seperti itu meninggal? Kenapa? Sayyidina Abu Bakar bongkar siapa identitas yang biasanya ngasih makan tersebut. Ketahuilah kamu bahwasanya orang yang tiap hari ngasih makan kepada kamu, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tiap hari kamu caci, orang yang tiap hari kamu fitnah, orang yang tiap hari kamu maki, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini orang buta yang tadi membenci Nabi, gak pernah melihat Nabi, nangis. Lalu ketika itu justru mencintai Nabi, mengucapkan dua kalimat syahadat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini dijawab dengan budi pekertinya Nabi. Maka hari ini kita berkumpul peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan cuma ngumpul-ngumpul biasa, bukan cuma tempat hari ini kita ngumpul main HP sendiri-sendiri, ada ngobrol-ngobrol sendiri ya? Ada yang positif orang, ada yang mudah ya, pada majelis. Bahkan yang sekarang bahayanya luar biasa, ada yang pacaran bahkan dalam majelis, hati-hati. Bukan itu. Hari ini kita kumpul dalam majelis ini mengingat baginda Nabi Muhammad dan kembali untuk semakin cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah dari dulu udah ingat kita, gak pernah ketemu sama kita, sampai beliau katakan tuba liman ra'ani wa amanati. Beruntung orang yang pernah bertemu denganku, artinya dia melihatku dan sezaman denganku, artinya dia beriman kepadaku, itu orang yang beruntung. Tapi Nabi kembali mengatakan summa tuba liman ra'ani wa amanati. Beruntung juga orang yang walaupun dia tidak pernah melihatku, artinya tidak sezaman denganku, tetapi dia beriman kepadaku. Nabi perhatikan itu Nabi. Nabi gak pernah ketemu. Maka luar biasa. Apa sih peninggalan yang bisa kita ambil dalam peringatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ingin menceritakan tentang Nabi SAW majelis dalam seperti majelis ini gak bakal ada habisnya. Banyak kisah-kisahnya dia yang akan memberikan semangat kita, motivasi bagi kita. Tapi ada satu peninggalan dia, dan peninggalan ini adalah peninggalan yang mulia. Bahkan jangan salah, kalau kita lihat sekarang ada bukunya seorang ilmuwan, itu ditulis berapa ratus orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini, ditulis. Jadi pak judulnya ilmuwan, seorang ilmuwan dari luar negeri, ditulis yang nomor satunya siapa? Prophet Muhammad. Di situ ditulis adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh yang luar biasa.
bodoh. Manusia-manusia di zaman itu sebelum kelahiran Nabi itu melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Tapi lihat pengaruhnya Nabi. Ketika Nabi lahir, Nabi dewasa, Nabi perbaiki dengan budi pekertinya beliau, dengan akhlakul karimah. Nah ini dunia yang tadinya itu zulumat, tadinya minal zulumati ilan nur. Dunia itu tadinya gelap jadi terang benderang. Akibat apa? Pengaruhnya Nabi yang paling terbesar apa? Budi pekertinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peninggalan yang insya Allah sama-sama bisa kita bawa pulang. Akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah seorang Arabi, orang Arab pedalaman, orang Arab Badui, itu datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nanya, coba ceritakan kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab nggak bisa jawab. Sayyidina Umar nggak bisa jawab, malah menangis. Orang Arabi ini bingung. Ditanya kok tiba-tiba nangis. Ditunjuk kepada Sayyidina Bilal, muadzinnya Rasulullah. Datang ini Arabi kepada Sayyidina Bilal, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Bilal nggak bisa jawab, sama menangis juga. Lalu kembali ditunjuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang ini Arabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, coba jelasin, ceritakan kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Penasaran luar biasa. Sayyidina Ali pun juga nggak bisa jawab, nangis juga. Tapi di situ Sayyidina Ali kembali bertanya, coba sekarang kamu ceritakan kepada saya tentang seluruh yang ada di muka bumi ini. Kamu ceritakan di depan saya sekarang. Ini Arabi bilang, bagaimana mungkin saya bisa menceritakan tentang semua yang ada di muka bumi ini sekarang di depan engkau, wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin kamu menceritakan tentang dunia, sedangkan dunia itu penuh dengan kejelekan. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya dunia ini kecil dan juga penuh dengan segala jurang. Jadi bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi, sedangkan dalam ayat Al-Quran justru Allah Ta'ala memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang budi pekertinya beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas budi pekerti yang mulia. Jadi Nabi tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Kita ingin disamakan